Salam bahagia semuanya. Dimana kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu sekalian, teman saudara. Mungkin bapak-bapak yang sudah mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Maaf ya, saya seperti menabur garam di lautan. Tentunya apa yang saya sampaikan ini tidak ada gunanya ya. Nah, di sini kadang-kadang kita tidak bisa menghadapi hidup apapun rasanya pahit ya. Karena suka duka lara pati itu menjadi satu kesatuan ya. Kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita kena duka ya. Kadang-kadang kesakitan atau sengsara, kadang-kadang ada kematian loh. Ada orang mati mungkin di pihak keluarga kita loh. Itu sudah hukumnya berdampingan. Jadi kalau kita tidak mampu menghadapi semuanya, hidup ini terasanya pahit ya. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan. Tuhan yang kita salahkan. Nah, di sini dalam keyakinan saya ya, bahwa ini semuanya yang bekerja adalah aspek karma pala yang kita bawa juga dalam kelahiran berikutnya atau hukum punarbawa ya. Nah, di sini kadang-kadang kita ketemu loh orang ya yang lahir di orang yang kaya raya ya. Baru lahir sudah kaya dia. Tapi kadang-kadang kita ketemu juga orang-orang yang lahir loh di orang-orang yang miskin sekali, bahkan kekurangan segalanya. Nah, ini terus terang ya. Jadi ini di dalam keyakinan saya ya, khususnya saya selaku umat Hindu, bahwa tetap hukum karma itu bekerja ya. Contoh mungkin ya, kita punya istri mungkin yang senang menghina orang, cacat sebagainya, menjelek-jelekan orang. Bisa aja itu terjadi nanti setelah dia melahirkan loh, seorang istri atau yang lainnya ini anaknya jadi cacat tuh. Makanya untuk ibu-ibu sekalian ya, kalau bisa ya, pada saat hamil itu pantang sekali menghina orang yang cacat ya, atau menjelek-jelekan orang lain. Itu sangat berpengaruh kepada anak kita loh, keturunan kita ya. Hati-hati loh ya. Terus, nah di sini kadang-kadang kita ketemu loh orang cacat loh. Ada juga aspek hukum karma yang lambat loh, yaitu dia nikmati sekarang itu padahal hasil karma yang dulu, namanya karma wasana ya. Mungkin pernah melakukan sesuatu yang kurang baik lah, akhirnya dia nikmati sekarang. Dia lahir di orang yang betul-betul miskin, atau lahir di orang-orang yang betul kaya loh. Itulah aspek hukum karma yang bekerja ya. Nah, disinilah seni kehidupan ya. Setelah betul-betul kita dalami, jadi hendaknya mari kita berusaha loh berbuat yang baik,
melakukan cinta kasih atau kasih sayang ya, mencintai semuanya ya, melayani semuanya. Jadi itu perbuatan yang mulia sekali ya. Kita bisa berbuat yang seperti itu ya. Nah, di sini yakin ataupun tidak yakin, karena saya selaku orang Hindu ya, yang sangat mempercayai itu pasti tetap bekerja. Nah, di sini jalan banyak diberikan oleh Tuhan untuk menghadapi hal itu ya. Minimal lah di kehidupan kita berikutnya tidak menjadi orang-orang yang saya contohkan tadi ya. Tetapi saya sangat menyadari sekali, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semuanya itu hasil dari karma kita sekarang maupun karma masa lalu kita. Nah, disinilah perannya pendalaman spiritual kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini bagian dari kehidupan masa lalu, atau mungkin kehidupan yang kita lakukan saat ini yang kurang baik. Jadi semuanya kita nikmati. Nah, di sini saya ini sedikit tidak dengan mengetahui kerja hukum karma ini, berusaha lah saya melakukan sesuatu yang kurang mengenakan orang lain atau merugikan orang lain ya. Karena itu karma itu bekerja terus, bekerja dia. Nah, itulah yang menyebabkan ada beberapa orang yang takut sekali melakukan sesuatu yang kurang bagus ya, karena aspek tadi. Jadi banyak petunjuk yang diberikan baik di dalam bagawan kita maupun di dalam kitab yang lain, Upanishad dan sebagainya. Itu ada jalan-jalan yang luar biasa yang kita patut lakukan. Mungkin kita lakukanlah, yaitu dengan mengulang-ulang nama Tuhan itu sendiri, supaya bisa menetralisir hal-hal yang kurang bagus atau membuat di kehidupan kita ke depan itu lebih bagus. Karena jelas itu sudah dikatakan di dalam sabda kita, di dalam bagawan kita itu ya. Buka-bukalah bagawan kitanya ya. Jadi semuanya sudah ada itu nasihat-nasihat yang diberikan oleh Krishna kepada Arjuna. Semua ada itu tentang keindahan, keraguan-raguan hidup, perjuangan, itu semua ada itu. Kalau kita tidak malas membaca ya, atau mendengarkan wejangan-wejangan atau dharma wacana dari orang-orang yang sudah punya pengetahuan suci ini ya. Makanya dari itu jangan ragulah, berbuat yang baik, pasti nanti baik dapat. Sama dengan padi ini, mungkin kalau kita pelihara dengan bagus, hasilnya pasti akan bagus ya. Pelihara dia, berikan pupuk dan sebagainya,
pasti dia bagus. Kalau kita biarkan tidak dapat gizi, pasti kurang bagus. Nah, itulah segi-segi kehidupan yang saya sampaikan. Tentunya inilah pengalaman-pengalaman yang saya alami secara pribadi ya. Jadi ini sebuah motivasi untuk kita semua ya. Karena mau belajar dan berlatih. Jadi kita membaca pengetahuan, mari kita coba praktikkan. Contoh mungkin mengulang-ulang nama Tuhan, kita lakukan. Nggak usahlah kita pamer pada orang lain, lakukan aja di rumah dengan kusuk, atau di tempat suci silakan lakukan itu dengan kusuk. Saya yakin itu semuanya bisa membebaskan kita dari kesengsaraan hidup. Kadang-kadang kita butuh sesuatu ya. Begitu kita perlu, ada orang yang menolong loh. Nah, sehingga kehidupan ini kalau kita bisa menikmati semuanya, rasanya tidak pahit loh. Demikian sedikit garam dalam lautan yang saya sampaikan. Tapi di sini tidak ada maksud saya menyinggung siapapun ya, menyinggung keyakinan siapapun, karena semua jalan adalah baik ya. Semua jalan adalah baik, tidak ada jalan yang jelek. Kalau kita yakin itu pasti ya, tidak saling menjelekkan satu sama lain, karena semua jalan adalah baik. Nah, ini pun saya dapatkan dari hasil saya mendalami sedikit demi sedikit pengetahuan widya ya, supaya mendapat penerangan batin saya. Jadi dari itulah saya berusaha lah mengurangi hal-hal yang kurang baik rasanya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.